Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beni Faturrahman, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Wilayah Kerja SDN 1 Cigantang, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, dan sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Batch 2 tahun 2024. LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Ajib Muhammad Idris, Winsi Samarinda. Pada hari ini, Selasa 28 Januari 2024, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah di kelas 5 SDN 1 Cigantang, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Berikut video pembelajarannya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam dari Bapak semuanya masuk surga. Diluaskan rezekinya dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengucapkan salam itu sunnah, sedangkan menjawab salam itu wajib. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul kembali melaksanakan aktivitas maupun rutinitas kita untuk datang ke sekolah mencari ilmu. Niatkan dalam hati kalian pergi dari rumah datang ke sekolah untuk mencari ilmu. Bukan kalian datang dari rumah pergi ke sekolah hanya disuruh oleh orang tua kalian. Apalagi takut bolos, ya, takut sama ibu bapak guru. Jadi niatkan dalam hati kalian pergi dari rumah datang ke sekolah, ya, untuk mencari ilmu. Salawat dan salam selamanya tercurahkan kepada baginda Allah, yakni Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, semoga sampai kepada kita diakui umatnya di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagaimana hari ini kawannya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum menginjak ke pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Yang mana berdoa ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Kayla maju ke depan untuk memimpin doa. Semua tangannya angkat ke atas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Silakan untuk kembali. Terima kasih. Doa itu adalah senjatanya umat Islam. Doa itu adalah kekuatan kita sebagai manusia, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita inginkan, silahkan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Allah berbeda dengan makhluk lainnya, apalagi dengan kita sebagai manusia. Allah itu senang kepada hambanya yang selalu meminta. Baik, sekarang Bapak akan mengabsen dulu, ya. Siapa yang sudah hadir hari ini? Kenapa patah? Sakit. Mudah-mudahan teman kita pada
sedang kondisinya lagi sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya. Dan mudah-mudahan kita yang bisa datang ke sekolah hari ini selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menanamkan rasa cinta tanah air kita, rasa nasionalis kita menyanyikan dulu lagu wajib Halo Halo Bandung. Silakan semuanya berdiri. Mari Bung rebut kembali. Nasional. Mudah-mudahan setelah kita menyanyikannya menumbuhkan rasa nasionalis kita atau rasa cinta tanah air kita di dalam diri kita masing-masing. Baik, Bapak akan mengingatkan kembali mengenai materi sebelumnya di minggu yang kemarin. Ada yang ingat? Di pertemuan yang kemarin kita belajar tentang apa? Asmaul Husna. Tuh, Asmaul Husna. Kemarin kita belajar mengenai Asmaul Husna yang 4. Yang pertama Asmaul Husna apa? Al-Mu'min. Al-Mu'min. Ya, apa artinya Al-Mu'min? Yang maha mematikan. Yang kedua? Al-Hayyu. Artinya? Al-Hayyu. Yang ketiga? Al-Qayyum. Artinya? Berdiri sendiri. Yang keempat? Al-Ahad, yaitu yang Maha Esa atau Maha Tunggal. Nah, untuk di pertemuan sekarang, nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai iman kepada kitab suci, ya. Sekarang kita belajar mengenai iman kepada kitab suci. Ada yang tahu apa kitab suci itu? Apa yang kalian tahu? Al-Quran. Diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Injil? Nabi Isa alaihi salam. Kalau Zabur? Nabi Daud alaihi salam. Kalau Taurat? Nabi Musa alaihi salam. Baik, nah di sini ada tujuan pembelajaran yang kita capai, ya, yang harus kita capai di dalam pembelajaran kali ini. Di sini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian kitab suci Allah, ya. Yang kedua menunjukkan nama-nama kitab suci dan para rasul yang menerimanya, dan yang ketiga menunjukkan sikap percaya diri. Jadi nanti kita setelah mempelajari materi ini, tumbuh sikap percaya diri pada diri kalian masing-masing. Nah, baik. Sekarang, Bapak akan menayangkan video, ya, untuk materi hari ini. Sekarang kalian simak baik-baik mengenai video tersebut. Nanti ada lembar pekerjaan yang harus kalian isi. Sekarang kalian simak video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video kali ini, insya Allah kita akan belajar tentang
mengenal kitab-kitab Allah. Dengan mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa memahami makna diturunkannya kitab melalui para rasul. Silahkan simak baik-baik videonya ya. Sebelumnya, mari kita perhatikan ayat Quran berikut ini. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Nah adik-adik, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia untuk beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Apa itu iman? Iman artinya adalah percaya. Berarti cara beriman kepada kitab-kitab Allah adalah kita mempercayai atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Sebagai orang-orang yang beriman, kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Sekarang ada pertanyaan, apa itu kitab Allah? Siapa yang tahu? Kitab Allah adalah sebuah kumpulan firman-firman Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril. Itu adalah pengertian dari kitab Allah. Selain kitab suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan sumber, yaitu lembaran-lembaran yang telah diturunkan kepada para nabi seperti Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf atau lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi dan Rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Apa saja kitab yang Allah turunkan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Iman kepada kitab-kitab Allah. Di sini kita akan membahas 4 kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu 1. Kitab Taurat, 2. Kitab Zabur, 3. Kitab Injil, 4. Kitab Al-Quran. Yang pertama kita akan bahas adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah yang artinya ajaran. Allah menurunkan kitab Taurat ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Kurang lebih abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Isi dari kitab Taurat ini adalah 10 perintah, di antaranya mengakui keesaan Allah, perintah menghormati orang tua, larangan mencuri dan berbohong, dan lain-lain. Nah, itu adalah penjelasan tentang kitab Taurat. Sekarang yang kedua,
kita akan membahas tentang kitab Zabur. Kitab Zabur berasal dari kata zabar yang artinya menulis. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kitab Zabur ini berisi kumpulan nyanyian dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian doa, nasihat, zikir, serta kata-kata hikmah. Nah, itu adalah penjelasan tentang kitab Zabur. Selanjutnya kita akan membahas tentang kitab Injil. Kitab Injil ini berarti kabar yang baik. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil diturunkan sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Kitab Injil ini berisi perintah agar kembali kepada tauhid yang murni. Kemudian ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. Selanjutnya ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak, dan penjelasan atau pembenaran terhadap kitab-kitab yang turun sebelumnya. Nah, itu adalah penjelasan tentang kitab Injil. Selanjutnya yang terakhir, kita akan membahas tentang kitab Al-Quran. Al-Quran memiliki arti bacaan atau yang dibaca. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Diturunkan abad 6 Masehi di Mekah dan Madinah. Awal diturunkannya Al-Quran ini disebut peristiwa Nuzulul Quran. Allah menurunkan melalui malaikat Jibril di Gua Hiro kepada hati Nabi Muhammad SAW. Itulah yang menjadi awal Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, atau kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri atas 114 surat, 30 juz, dan 6.236 ayat. Berisi menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau rahmatan lil alamin. Itu adalah penjelasan tentang kitab Al-Quran. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyimak penjelasan tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab tersebut adalah petunjuk bagi manusia bagaimana cara berperilaku dalam kehidupan ini. Karena di dalam kitab-kitab tersebut banyak sekali ajaran-ajarannya. Misalnya, ajaran terpuji kepada Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya dengan beribadah dan berdoa.
Kemudian ajaran terpuji kepada sesama manusia, di antaranya menolong sesama dan bersikap ramah kepada sesama. Selanjutnya ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan, di antaranya memberi makan hewan dan merawat tanaman. Bahkan ada ajaran terpuji juga kepada diri sendiri. Di antaranya adalah memotong kuku untuk membersihkan diri dan berhias. Nah, itulah adik-adik video tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Semoga dengan video ini kalian bisa memahami makna diturunkan kitab-kitab tersebut ya. Oke, itu saja yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian sudah menyimak barusan mengenai materi pembelajaran hari ini ya. Nah, tadi yang dipaparkan di video ada 4 kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari keempat kitab itu yang pertama apa? Kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kitab Zabur, diturunkan kepada yang ketiga, kitab Injil, diturunkan kepada dan yang keempat, kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maksud dari iman kepada kitab suci itu apa? Nah, percaya atau meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan atau pernah menurunkan kitab-kitab suci. Nah, sekarang Bapak kan membagikan lembar kerja kelompoknya. Nah, nanti Bapak pesan kepada kalian, silakan kalian bekerja sama sesuai kelompoknya. Nah, nanti setelah kalian beres mengerjakan hasil pekerjaan diskusi kelompoknya, nanti tiap kelompok perwakilan 2 orang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Silakan perwakilan dari tiap kelompoknya, 2 orang maju ke depan. Silakan. Silakan ke depan. 2 orang. Silakan 2 orang. Stop, ini silakan 2 orang. Silakan perkenalkan dulu dari kelompok 1 dulu ya. Silakan kelompok 1 perkenalkan kelompoknya, lalu paparkan hasil diskusi kerja kelompoknya. Silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kayla dan di samping saya bernama dan anggota kelompok saya yang ada yang bernama Dafa, Dewa, Wafi, Aditya, dan Laura. Hasil pekerjaan saya yang
kitab-kitab suci adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para rasulnya adalah benar-benar wahyu dari Allah. Kitab-kitab suci ini berisi petunjuk, ajaran, dan pedoman hidup bagi umat manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Baik, terima kasih. Sekarang silakan pemaparan dari kelompok 2. Perkenalkan dulu kelompoknya dan peserta anggotanya. Nama saya Fernandes kelasnya Najwa Ishak dan nama kelompok dan anggota kelompoknya adalah Kilmi, Najwa, Rian, Hanifah, Rifaniara, Firdan, Rian. Silakan. Nomor 2 jawabannya kitab-kitab suci yang diwajib diimani oleh umat Islam meliputi Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, B. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, C. Injil diturunkan kepada Nabi Isa, D. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kitab penyempurnaan dan terakhir. Baik, terima kasih. Silakan untuk kelompok 3 perkenalkan dulu anggotanya, lalu hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida, di sebelah saya namanya Paloma. Anggota kelompok saya bernama Jaki, Ali, Fajri, Haikal, Aldi, Sawal, Kiara. Silakan. Saya akan mempresentasikan isi pokok ajaran kitab suci Al-Quran. Yang pertama, akidah artinya keimanan. Ajaran tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab-kitab, para nabi, hari kiamat, dan takdir. Al-Quran menegaskan konsep tauhid, yaitu pengesaan Allah sebagai inti dari keimanan. Contoh suratnya adalah Al-Ikhlas. 2. Ibadah. Panduan untuk menjalankan ibadah yang benar kepada Allah, baik ibadah wajib seperti sholat, zakat, puasa, haji, maupun ibadah sunnah. Contoh suratnya adalah Al-Baqarah tentang puasa. 3. Akhlak, artinya moral. Ajaran tentang perilaku mulia yang harus dimiliki manusia seperti jujur, sabar, adil, santun, dan kasih sayang. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Silakan duduk kembali masing-masing kelompoknya. Silakan duduk kembali. Semuanya sangat hebat-hebat, bagus ya jawabannya. Nah, Bapak akan menguatkan mengenai dari jawaban tiap-tiap kelompok tersebut bahwa mempercayai dan meyakini bahwa Allah telah menurunkan atau pernah menurunkan kitab-kitab suci kepada nabi dan rasul pilihan. Baik, sekarang biar pada kita tidak merasa kaku, kita melakukan ice breaking dulu. Silakan semuanya berdiri. Tangannya ke atas. Kita ini menyanyikan lagu pohon dulu ya. Semuanya. Ini pohonnya, ini daunnya, ini rantingnya. Tumbang ke depan, tumbang ke belakang, tumbang ke kanan, dan tumbang ke kiri. Silakan duduk kembali. Baik, nah sekarang akan membagikan asesmen formatif ya. Silakan kalian isi.
hasil pengisiannya. Silakan. Baik, anak-anakku sekalian, Bapak akan berikan penguatan materi mengenai dari pembelajaran kali ini. Yaitu dimana di sini pengertian dari kitab suci adalah kumpulan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi atau rasul pilihan. Sedangkan pengertian dari iman kepada kitab suci adalah yakin dan percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab suci kepada rasul pilihan. Kitab suci dan rasul yang menerimanya, yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pengertian baik materi kali ini. Baik, ada yang akan menyimpulkan mengenai materi pembelajaran hari ini? Siapa yang menyimpulkan? Silakan, Ella. Silakan. Kesimpulannya, pengertian kitab suci. Kitab suci adalah kumpulan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi atau rasul pilihan. Sedangkan pengertian iman pada kitab suci adalah kita yakin dan percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab suci kepada rasul pilihan. Kitab suci dan rasul yang menerimanya, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Terima kasih. Silakan. Terima kasih atas kesimpulannya. Untuk di pertemuan minggu depan atau pertemuan berikutnya, silakan nanti kalian ya pelajari halaman 143 ya. Silakan kalian pelajari, buka buku paketnya halaman 143 untuk mengenai pembelajaran di minggu berikutnya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama bahwa untuk pembelajaran hari ini telah selesai dilaksanakan. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum pulang silakan kita berdoa dulu. Nah, berdoa hadir